akhir jabatan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah proyek strategis nasional terus dikebut. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana pula realisasi perkembangannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kali ini saya Andi Shalini akan mengulasnya bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Halo Pak Muldoko, apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Prioritas. Pak Muldoko, kita tahu bahwa di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir tahun depan, kita lihat jumlah proyek strategis nasional ini terus bertambah ya Pak. Sebetulnya apa sih pertimbangan pemerintah untuk terus menambah proyek strategis nasional? Kita boleh Pak diupdate saat ini jumlahnya sudah berapa dan berapa total nilainya? Ya memang sejak 2016 proyek nasional strategis kita itu 302 ya. Dan yang sudah selesai sampai dengan saat ini itu 139, itu 46,2% ya. Dan ada 163 proyek yang sedang berjalan saat ini. Tetapi dalam perkembangannya sampai dengan 2022 itu terdapat 210 PSN sesuai dengan Permenku nomor 21. Pertanyaannya, kenapa sih bisa itu semakin bertambah ya? Karena begini, dengan status PSN itu setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa lebih mendapatkan kemudahan. Yang pertama bisa mereduksi prosedur ya. Prosedur yang ribet begitu bisa kita reduksi. Terus yang kedua bisa mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian urusan tanah ya. Itu. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan fasilitas pembiayaan. Itu. Sebagai contoh begini ya, ada case yang real nyata. Di Tanjung Balai Karimun itu akan mengembangkan pelabuhan runway ya. Itu hanya terhambat oleh 14,7 hektar tanah atau lahan, karena itu lahan masuk lahan konservasi. Sehingga berhenti semua nih, nggak bisa bergerak. Itu saya bekerja itu udah berapa lama itu. Ya, saya juga udah sampaikan kepada Presiden tentang situasi itu. Karena ada aturan, konservasi tidak bisa diapa-apain tuh. Akhirnya ini harus masuk dalam PSN. Sehingga nanti yang 14,7 itu bisa dicarikan lahan penggantinya, begitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu, hambatan itu mesti dihilangkan. Tapi nggak tahu caranya, maka dengan PSN itulah bisa menjadi salah satu solusi. Sebagai contoh lagi, kemarin kita berbicara tentang negara menyiapkan sejumlah lahan untuk mantan kombatan GAM ya. Setelah gubernur mengajukan, para bupati mengajukan, kita lihat di sini, saya cek sini. Begitu kita arahkan ke Menteri KLHK, dilakukan investigasi ke lapangan, ternyata, waduh ini penuh dengan hambatan ya, lahan yang dimintakan itu. Maka saya juga lapor lagi kepada Presiden, terus kemarin ketemu Menko, ketemu KLHK, ketemu Menteri ATR BPN. Ini harus masukkan kepada PSN. Karena jangan sampai harapan dari teman-teman mantan kombatan itu tidak terrealisasi gara-gara urusan seperti itu. Maka dengan penentuan PSN itulah akhirnya bisa menjadi lebih mudah untuk bisa direalisasikan. Itulah kira-kira berbagai hal ya. Oke, selain konservasi lahan, hambatan lain apa saja sih Pak yang ini cukup bisa menghambat proyek strategis nasional untuk segera rampung? Ya itu ada 3 ya. Yang pertama berkaitan dengan perizinan ya. Yang ketiga berkaitan dengan tanah, ketersediaan lahan ya. Itu hal-hal yang selalu muncul di lapangan seperti itu ya. Berikutnya yang paling banyak ditemukan ya Pak? Yang paling banyak ditemukan ya? Yang banyak ditemukan ya. Jadi perizinan adalah penyediaan lahan lah. Yang ketiga itu berkaitan dengan pembiayaan. Maka dengan skema SMI itulah pembiayaan itu bisa menjadi fleksibel begitu.
Pak, dengan terus bertambahnya proyek strategis nasional, sebetulnya apa sih indikator ataupun kategori sehingga proyek ini bisa dimasukkan dalam PSN? Ya, sebenarnya ada beberapa kategori ya yang itu banyak juga ya menjadi persyaratannya ya. Nanti mungkin akan kita urai lebih detail lagi ya. Tapi ada berbagai aturannya ya. Tapi setidaknya saya juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat ya. Kenapa sih pemerintahan Jokowi saat ini gencar sekali membangun infrastruktur? Itu. Mungkin masyarakat perlu dipahamkan bahwa di dalam sebuah negara yang akan melakukan investasi atau mengundang investasi seluas-luasnya kepada semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka minimum ada 3 prasyarat ya bagi para investor yang akan datang ke sebuah negara. Satu, itu negara ini stabil nggak sih? Stabilitasnya gimana? Baik stabilitas politiknya, stabilitas ekonominya, maupun stabilitas keamanannya. Kalau itu tidak dimiliki oleh sebuah negara, maka investasi nggak akan bertumbuh. Pasti. Nah, yang kedua, pasti pertanyaan yang berikutnya adalah, nyaman nggak sih investasi di Indonesia? Banyak gangguan nggak sih? Nah, untuk itulah pemerintah telah melakukan berbagai upaya keras, satu di bidang perbaikan regulasi. Melalui Omnibus Law itu sebenarnya regulasi menjadi lebih memberikan kepastian ya. Yang kedua, pembenahan besar-besaran tentang bagaimana birokrasi ini dibenahi. Reformasi birokrasi. Agar apa? Agar masyarakat cepat mendapatkan pelayanan, apalagi investasi. Makin lama makin jengkel dia kan begitu. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah, baik melalui memperbanyak mall pelayanan terpadu. Kemarin sudah kita rapatkan lagi di Wapres, mall pelayanan terpadu dirubah menjadi digitalisasi. Sehingga masyarakat tidak harus datang, cukup dengan aplikasi, sudah semuanya perizinan bisa selesai dalam tempo yang cepat. Berikutnya pelayanan yang lain. Presiden telah menekankan perlunya pendekatan Dilan. Apa tuh Pak? Nah, itu. Dilan kayak nama film ya? Itu keren banget namanya itu, digitalisasi dalam pelayanan. Itu. Sekarang contoh nih, Presiden punya gagasan untuk UMKM harus terdigitalisasi pada 2024 nanti 30 juta. Nah, sekarang baru 19 juta. Ini kita sedang bekerja keras untuk itu ya, menuju ke sana. Nah, itu. Maka reformasi birokrasi sekarang menjadi hal yang betul-betul dibenahi dengan cepat dan Tadi tiga kata kunci ya Pak, efisiensi, stabilitas, kepastian, dan juga efisiensi. Efisiensi sekarang, begini. Kenapa sih kita membangun infrastruktur? Karena di kawasan kita ini masih mahal ya, logistiknya 24% lebih mahal. Kenapa mahal? Karena berkaitan dengan connectivity. Kenapa ada masalah apa dengan connectivity? Ya, konektivitas lautnya masih terganggu, konektivitas udara terganggu, konektivitas darat apalagi. Maka dibangunlah berbagai jalan tol. Itu bagian dari konektivitas darat. Berikutnya ada 10 pelabuhan udara yang dibangun sekarang ini. Ya, itu. Ada 14 pelabuhan laut yang dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan kemudahan. Gitu. Kalau selama ini kita memasuki bandara dulu ya nggak nyaman. Nah, sekarang kamu bisa masuk ke bandara dari mana aja di Indonesia sekarang nyaman, ya nyaman, tertib ya, dan seterusnya. Dan yang pasti bahwa semuanya itu ditujukan untuk memberikan kemudahan dari sektor distribution agar apa? Agar tidak mahal begitu. Salah satu upaya untuk menekan biaya logistik ya Pak yang cukup mahal, bahkan biaya logistik kita termahal di Asia ya Pak. Itu justru itu dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor ini, darat atau udara ini, biaya logistik kita diharapkan bisa turun begitu. Infrastruktur salah satu tadi dengan PSN ya Pak. Lalu bagaimana nih Pak komitmen KSP sebagai orkestrator untuk mengawal pembangunan ataupun progres dari proyek strategis nasional, apalagi kita tahu Pak masa pemerintahan Jokowi berakhir di tahun depan, belum lagi arahan dari Presiden
supaya rampung di Ya. semester depan semester awal tahun depan? Ya, saya dapat tugas khusus dari Pak Presiden, Pak Muldoko, supaya dikawal betul berkaitan dengan perkembangan PSN. Siapa Presiden gitu. Nah, untuk itulah KSP betul-betul di Baidu mengikuti perkembangan tentang PSN ini ya. Ada 3 instrumen yang kita miliki. Yang pertama adalah Sismonep ya. Dengan sistem monitor dan evaluasi ada di bawah itu, kita punya war room kita itu, situation roomnya itu, kita bisa ngikutin perkembangan day by day tentang PSN itu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa nanti pada kurun waktu tertentu bisa selesai. Berikutnya kita juga punya tools kedua yang namanya Distra ya, database isu strategis ya, untuk mengendalikan beragam isu termasuk permasalahan hambatan yang terjadi pada PSN. Nah itu kita ikutin tadi tuh isu-isunya apa sih? Apakah masalah isu pembebasan lahan, apakah isu tentang pembiayaan, apakah tentang isu perizinan. Kalau ada persoalan itu turun itu Deputi 1, makanya Deputi 1 pernah marah-marah di Makassar tuh gara-gara pembebasan lahan yang lambat begitu. Nah, gitu. Berikutnya yang ketiga adalah daily briefing ya. Kita memantau tentang perkembangan riuh redahnya dari jagat media atas sebuah proyek nasional strategis itu. Nah, untuk itu kita di sini betul-betul menjadi wadah untuk memecahkan dan memberikan itu ya, memberikan penjelasan kepada publik secepatnya kalau ada persoalan-persoalan itu. Contoh yang nyata, waktu Wadas ya, Wadas ribut gara-gara pembebasan lahan. Apa yang tidak kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama, saya mengirim tim ya. Mengirim tim itu yang lebih bersifat tertutup ya. Itu tugasnya door to door untuk menanyakan kepada masyarakat, apa sih yang Anda inginkan, apa sih masalahnya. Gitu. Berikutnya yang kedua, saya undang berbagai stakeholder ke sini. Ini kenapa ini persoalan lahan pembebasan? Gitu. Akhirnya kita bisa memutuskan, memisahkan ini yang sudah setuju sekian, yang masih ragu-ragu sekian, yang memang menolak sekian. Dengan peta itu saya pastikan waktu itu sebelum hari raya harus sudah terbayarkan. Gitu. Karena pihak yang punya uang untuk membayarkan itu kita hadirkan ke sini. Berikutnya dari sisi media. Di sisi media kita siapkan medianya agar persoalan itu terkelola dengan baik, jangan sampai berkembang yang malah blunder begitu. Nah, semuanya tertata ya akhirnya bisa selesai dengan baik begitu. Pak Muldoko, tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana nih Pak nasib PSN kalau di akhir masa pemerintahan Joko Widodo belum rampung. Yang dikhawatirkan masyarakat ini kan jangan sampai nih Pak, ini jadi proyek warisan dan bahkan yang dikhawatirkan lagi ini bisa jadi proyek mangkrak Pak. Instrumen apa sih yang disiapkan dari KSP? Ya. Sederhana-sederhananya begini, ini berkaitan dengan dokumen negara ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa proyek ini bisa selesai, harus melintasi batas waktu pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan Oktober 2024 ya. Untuk itu kita punya dokumen negara yang RPJMN ya. Dengan RPJMN itu, dengan RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang ya, itu nanti kita sudah mulai memikirkan ada proyek-proyek nasional strategis yang masuk RPJMN, yang masuk RPJP. Ya. Sehingga pada saat perubahan kepemimpinan ke depan, itu sudah langsung proyek-proyek yang belum tertangani itu bisa diberesin. Karena ini semua proyek itu lebih ada yang lebih bersifat long term, melintasi batas itu biasa itu dalam pemerintahan. Yang paling penting adalah semuanya itu secara instrumen ada undang-undang karena dokumen-dokumen negara itu adalah undang-undang tersusun dalam undang-undang, maka siapapun pemerintahnya akan menjalankan itu, melanjutkan itu. Jadi optimistis ya Pak. Siapapun pemerintahannya mau melanjutkan warisan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Semua yang dibangun oleh semua presiden lah itu untuk rakyat, bukan untuk dirinya.
dipersembahkan sepenuhnya untuk rakyat. Maka siapapun presidennya mestinya memikirkan bahwa itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis, enggak lah. Ya. Kan udah selesai yang bersangkutan. Tapi yang jauh melampaui itu adalah bagaimana membangun sebuah legacy bagi siapapun. Ya, bagi presiden siapapun pasti menginginkan sebuah legacy kan itu. Nah, tadi kamu belum tanya itu apa sih gunanya proyek-proyek nasional strategis itu sampai dengan sekarang seperti apa gitu. Nah, ini perlu masyarakat tahu kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, sebagai contoh nih, pembangunan waduk ya, pembangunan waduk ini apa sih dampaknya kepada masyarakat, kepada petani, kepada kondisi kekeringan dan seterusnya. Ini saya ingin menyampaikan ini angka-angka sayangnya ya di sini ya. Ya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2022 telah terbangun 50 bendungan PSN. Pembangunan ini berkontribusi untuk menambah persediaan air baku sebesar 2,73 miliar meter kubik ya. Berikutnya mereduksi potensi banjir sebesar 10,374 meter persegi per detik. Jadi dengan bendungan itu, saya kemarin diajak Pak Presiden meresmikan bendungan di luar Jawa itu, masyarakat yang laporan. Pak, dulu sebelum ada bendungan ini sering kita kebanjiran, Pak. Dengan bendungan ini maka air semuanya masuk ke sini sehingga wilayah kami yang di bawah menjadi tidak terendam. Nah, jadi itu ya. Berikutnya meningkatkan pasokan air baku sebesar 13,290 liter per detik. Ya, jadi apalagi kita selalu menghadapi musim kering, dengan bendungan ini bisa menjadi menjadi buffer gitu ya. Nah, ini yang lebih penting lagi, mengairi sawah seluas 288.000 hektar. Jadi begini, pendekatan untuk ketersediaan pangan itu kan bagaimana kita menuju ke kedaulatan pangan ada dua pendekatan. Yang pertama adalah intensifikasi melalui bagaimana meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah ekstensifikasi, membuka lahan-lahan baru. Maka dengan bendungan ini yang tadinya tidak terairi, dengan terairi itu sebenarnya sama dengan membuka area baru untuk pertanian begitu. Berikutnya bisa memproduksi 145 megawatt listrik. Jadi lumayan juga bisa menambah kapasitas listrik kita, elektrifikasi kita menjadi meningkat. Oke, mungkin jadi pertanyaan nih, Pak. Ya. Berapa besar sih dampaknya dengan pembangunan PSN bagi peningkatan investasi? Tapi jawabnya usai jeda ya, Pak ya. Oke, ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Economic Update akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.